Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wa taqwa wa mudillu man khalafa amrahu wa asah wa hadi man tawajjaha ilaihi wastahda. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yamla'u ardahu wa sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la ma'buda bihaqqi siwa. Syahadatan ad-dakhiraha liyaumin la yanfa'u fihi walidun waladahu wa la waladun abad. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi istafahu wastabah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wattaba'a hudah. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala faqad faza man ata'ahu wattaqah wa khasira wa khaba man kafara bihi wa asah. Wa'lamu anna at-taqwa yanqayatu min adzabin nar bantahu min hadhil ghafalati wal igtirar wahdaru ma'asi fa innaha mujibatun lil halakil wal khasar. Wa alaikum bima kana min asyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqun nasi bi khuluqi hasan. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saya berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya dan pada umumnya kepada jamaah salat Jumat, marilah kita bertakwa kepada Allah, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena dengan takwa itu maka hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Di dalam surat At-Taghabun ayat 16 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Artinya, maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, karena kita diwajibkan bertakwa meskipun menurut kemampuan, maka peran kita sehari-hari sedapat mungkin harus diwarnai dengan ketakwaan. Sebagai seorang pegawai, maka di dalam melaksanakan tugas kepegawaian harus memenuhi ketetapan-ketetapan yang berlaku baginya. Seorang pegawai harus bekerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan baginya. Tidak boleh menerima upah sebagai pelicin, tidak boleh mengkomersikan jabatannya, tidak boleh mengkhianati tugasnya dan sebagainya. Selain itu, ia pun harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan Allah. Misalnya, tidak boleh meninggalkan sholat dengan alasan karena lembur pekerjaan. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga berlaku setiap orang Islam menurut kedudukan masing-masing. Seorang petani misalnya, maka arena ketakwaan sebagian besar ada dalam pertanian. Seorang pedagang,
maka area ketakwaan sebagian besar berada di dalam perdagangan. Seorang prajurit, maka arena ketakwaan sebagian besar berada di dalam keprajuritan. Demikian seterusnya, sehingga setiap orang akan mewarnai tugasnya masing-masing dengan takwa. Di samping tugas ketakwaan di luar kedinasan, seperti misalnya menjalankan kewajiban yang berhubungan langsung dengan Allah, misalnya tidak boleh meninggalkan sholat, atau kewajiban yang berhubungan dengan manusia atau makhluk lain. Sidang Jumat yang berbahagia, jadi seorang pegawai, petani, buruh, pedagang, pengusaha, pejabat, pemimpin, jika tidak melaksanakan apa yang mestinya, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku atau peraturan agama, maka tidaklah orang itu disebut dengan orang yang takwa. Apalagi kalau penyelewengan itu karena ingin memperoleh keuntungan, berarti keuntungannya itu diperoleh dengan jalan yang tidak halal. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, begitulah realisasi takwa dalam kehidupan sehari-hari, di mana sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa aqi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ikutilah kejahatan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kejahatan, dan bergaulilah manusia dengan pekerti yang baik. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hadis itu menjelaskan bahwa memberi pengertian kepada kita bahwa takwa itu harus dilaksanakan setiap saat dan dimanapun berada, baik pada waktu bekerja, istirahat, makan, minum, mengajar, bekerja di sawah, di kebun, di pabrik, di kantor, dan dimanapun kita berada. Bila ternyata kita lupa tidak bertakwa sehingga melakukan perbuatan dosa, maka hendaklah perbuatan dosa itu kita iringi dengan perbuatan yang baik, dengan amal soleh sebagai usaha kembali dalam ketakwaan lagi. Sedang perintah supaya berkelakuan dengan baik kepada manusia, siapapun orangnya adalah sebagai manifestasi ketakwaan kita kepada Allah. Jadi jelasnya perbuatan takwa atau yang menjerumus kepada ketakwaan itu bukan hanya terbatas di dalam ketaatan kita menjalankan sholat, puasa, berzikir, membaca Al-Quran, atau amal-amal yang sejenisnya, melainkan kesopanan kita di dalam bergaul, kedisiplinan kita dalam menjalankan tugas negara, kepandaian kita dalam membina rumah tangga, juga termasuk bentuk-bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Oleh karena itu, semua ketentuan Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, memang bertakwa akan sukar kita laksanakan jika tidak disertai dengan keteguhan iman. Seorang pedagang misalnya, dia terpaksa akan berbuat curang, mengurangi timbangan, dan berdusta sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan teman-temannya. Sebab kalau tidak berbuat seperti itu, maka sangat mustahil akan mendapat keuntungan yang banyak. Atau seorang pegawai, ia terpaksa mengikuti jejak teman-temannya yang tidak jujur. Sebab kalau tidak berbuat seperti itu, maka ia akan dikucilkan dan disingkirkan, sehingga sumber rezekinya akan terputus. Maka dengan berbagai pertimbangan yang didasari kerapuan iman, terpaksalah kecurangan-kecurangan yang bertentangan dengan ketakwaan dilakukan. Kita Jumat yang berbahagia, padahal semestinya tidak demikian. Orang yang takwa dijamin oleh Allah, diberi jalan keluar dari kesempitan, diberi kemudahan dalam segala urusan. Artinya Allah pasti menjamin orang-orang yang takwa dengan kelancaran rezekinya. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Juga di dalam surat At-Talaq ayat 4 Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran. Artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah,
Marilah kita selalu bertakwa. Kita tidak perlu takut atau ragu-ragu jika takwa akan menyebabkan kesukaran di dalam semua urusan. Tetapi justru sebaliknya, dengan takwa kepada Allah, maka Allah pasti memberi jalan kemudahan di dalam segala urusan dan melampangkan rezeki kita. Inilah janji Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar dan Maha Adil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.